Demikian berikan kepada Bapak Ketua saya kita memberikan maklumat kepada beliau. Saya dulu ya. Udah disilakan sama MC-nya. Investor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, gema takbir, tahlil dan tahmid yang dikumandangkan dalam suasana yang gembira bahwa tahun ini kembali kita dapat melaksanakan kegiatan salat Idul Adha dan penyelenggaraan Idul Kurban yang insya Allah beberapa saat lagi kita akan laksanakan dalam suasana sukacita. Kita bisa sholat berjamaah dan setelahnya kita akan meneruskan dengan rangkaian ibadah penyembelihan hewan kurban di seluruh penjuru dunia termasuk di Masjid Al-Muhajirin ini. Bersyukur juga kepada Allah atas nikmat terbaik yang dianugerahkan kepada kita di bulan Zulhijjah ini, karena sebagian saudara kita berangkat ke tanah suci, sedang berkumpul di Arafah untuk menunaikan ibadah haji, melaksanakan pemotongan hewan kurban sebagai wujud rasa syukur, menunjukkan ketundukan dalam artian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita yang belum dapat keduanya, yaitu menunaikan ibadah haji dan memotong hewan kurban, masih ada kesempatan yang baik, yaitu menyelenggarakan sholat Idul Adha dengan tentunya menyiapkan segala fasilitas yang terbaik untuk penyelenggaraan ibadah sholat Idul Adha dan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban. Semoga kesempatan yang baik ini kita jadikan momen berlomba dalam kebaikan untuk melaksanakan sunnah di bulan Zulhijjah ini. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang membawa risalah tauhid dan mengantarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ilahi, minal dhulumati ilan nur. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil ibrah dari kisah atau peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim dengan anaknya, yaitu Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah melalui mimpinya untuk menyembelih kurban putranya kesayangannya, yaitu Ismail, yang akhirnya digantikan dengan seekor domba untuk dikurbankan seperti yang kita laksanakan sampai saat ini. Dari peristiwa itu setidaknya kita dapat mengambil 3 pelajaran. Sebuah nilai, yaitu nilai ketundukan atas perintah Allah tanpa ragu, dan nilai keikhlasan menjalankan perintahnya, serta nilai sosial atau kepedulian sesama dengan wujud menyembelih hewan kurban karena kita punya rezeki untuk berbagi kepada orang lain. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, selaku Ketua DKM, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada panitia yang sejauh-jauh hari telah menyiapkan acara ini, yaitu penyelenggaraan sholat Idul Adha ini, termasuk penyembelihan hewan korban, mulai dari proses surveinya, kemudian pendaftarannya, sampai pada persiapan-persiapannya. Tentu pengorbanan-pengorbanan itu tidak sia-sia. Insya Allah Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Begitu juga apabila dalam penyampaian, dalam persiapan ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada yang kurang berkenan.
Berikutnya, alhamdulillah Masjid Al-Muhajirin melalui panitia Idul Kurban ini mendapat amanah dan kepercayaan dari jamaah untuk menyelenggarakan pemotongan hewan kurban sebanyak 14 ekor lembu atau sapi dan sejumlah 24 ekor kambing. Untuk nama-namanya mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami tidak sebutkan satu persatu, tetapi kami sudah tempel di dinding masjid, di pintu masjid, dan nanti juga ketika pemotongan kami akan sebutkan sahibul kurbannya. Dari sejumlah 98 orang pekurban sapi dan 14 orang pekurban kambing itu, kalau dilihat dari alamatnya, ini merupakan 50-50. Sebagian atau 50%-nya yang berada di sekitar wilayah RW 04, tetapi sebagian yang lainnya juga berada di luar wilayah 04. Ada yang dari Kranji, BSK, Poncol, Kafling, dan Agraria. Alhamdulillah, panitia Idul Kurban Masjid Al-Muhajirin akan memegang amanah tersebut untuk melaksanakan hazardnya Sahibul Kurban. Semoga kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik, tertib, dan tepat sasaran. Untuk mencari kepercayaan akan mudah, tetapi mempertahankan kepercayaan itu tidak mudah. Kami masih jauh dari sempurna, namun kami selalu berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dengan pendekatan tuntunan syar'i, bertanya kepada ustadz dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban, memperhatikan adab dalam memperlakukan hewan kurban sesuai dengan tuntunan syar'i, dan juga petugas jagal pencacah, pembungkus, distribusi, dan perlengkapan lainnya. Kami atur sedemikian rupa sehingga untuk mengeliminasi kekurangan-kekurangan yang sudah disampaikan pada kami pada tahun yang lalu. Kami sama-sama berdoa senantiasa keikhlasan dari para sahibul kurban sebagai wujud kepedulian kepada sesama dan rasa syukur atas rezeki Allah yang berikan mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT. Bahkan sebelum darah dari hewan kurban yang disembelih itu jatuh ke bumi, melainkan Allah sudah mencatat sebagai pahala kebaikan. Berikutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku DKM dan panitia pembangunan Masjid Al-Muhajirin ingin melaporkan kegiatan renovasi gedung TPQ, baik renovasi atap dan plafon, seperti yang Bapak Ibu saksikan tadi dalam video singkat, ataupun baliho yang kami tempelkan atau kami sudah cetak di halaman masjid. Ingin kami sampaikan laporan singkat terkait dengan pembangunan tersebut. Alhamdulillah, dimulai dari bulan Maret sampai bulan April, pertengahan April tepatnya, renovasi gedung TPQI sudah selesai dan menelan biaya kurang lebih 178 juta rupiah, yang rencananya 160 juta rupiah. Kelebihan pembangunan itu atau pembengkakan biaya itu karena ada pelebaran ataupun perluasan perbaikan, yaitu perbaikan toilet dan pengecatan dinding serta perbaikan lantai. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu saksikan talang yang bocor di samping yang saat ini ketika hujan sudah tidak bocor lagi. Kami mengucapkan alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan katsir pada jamaah sekalian yang telah menginfakkan sebagian dananya, yang telah memberikan amal jariah untuk pembangunan TPQ tersebut. Semoga kami doakan menjadikan amal jariah yang mengalir sampai akhir ketika fasilitas tersebut digunakan. Apabila adik-adik kita untuk belajar Al-Quran di sana, huruf demi huruf, semoga kita kebagian pahalanya. Dan tentunya melalui mimbar ini kami minta izin, kami tidak akan berhenti dari pembangunan itu, tapi masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang perlu diperbaiki, dijaga optimalisasi fungsinya dari masjid ini, agar kita tetap bisa beribadah dengan baik, khusyuk, tertib, dan nyaman. Tentunya tidak lupa ini semua dukungan moral maupun dana dari jamaah sekalian. Kemudian kami ingin menyampaikan yang terakhir kepada Ustadz penyelenggara pelaksanaan sholat Idul Adha ini, baik imam yang Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Rahman Dasrul bisa menyampaikan khutbah Jumat, khutbah Idul Adha-nya dengan penuh hikmah, pesan moral, dan tentu pesan-pesan sosial. Dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa dapat mengikuti dengan seksama
untuk mendapatkan pahala yang terbaik pada hari ini. Kemudian pada ayah ibu yang membawa putra-putrinya, mohon dikondisikan agar bisa mengikuti pelaksanaan sholat maupun khutbah nanti dengan tertib dan aman. Pada yang alat komunikasi tentunya kami selalu ingatkan untuk dinonaktifkan. Pada pengatur shop juga mohon dijalankan agar sebelum takbiratul ihram bersama dengan imam nanti tidak ada jamaah sekalian yang sudah hadir sini, tidak ada yang ketinggalan. Oleh karena itu tertibnya shop dan sebagainya ini mendukung kekhusyuan sholat kita berjamaah. Demikian hal-hal yang pokok bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu خصنا بخير الكتاب المنزل وأكرمنا بخير النبي المرسل وأتم علينا نعمة بعطاء دين الشرك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang penuh berkah ini. Kita masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salah satu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan salat Idul Adha. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat
kelak di yaumil akhir Allah berikan syafaatnya kepada kita. Dan teruslah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya perbekalan kita, baik saat kita di dunia ini menjalankan kehidupan kita, maupun saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbekalan kita yang terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Allah berfirman, karena sesungguhnya perbekalan yang terbaik kata Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking dekatnya dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan dia adalah seorang khadimu Rasulullah. Dia adalah seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan pada saat keberadaan Rasulullah dan para sahabat, pada saat kebersamaan Rasulullah dan para sahabat di dalam masjid ketika itu, Anas bin Malik menceritakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina id afa ifa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Anas bin Malik menceritakan, satu ketika kami pernah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kebersamaan kami dengan baginda Rasulullah SAW ketika itu di dalam masjid. Maka saat itu Nabi sedang duduk dan seluruh sahabat pun bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi duduk sambil menundukkan kepalanya dan matanya terpejam, seakan-akan Nabi sedang duduk itu dalam kondisi tertidur. Tapi tidak berselang waktu lama setelah itu tiba-tiba rafa'a ra'sahu mutabassiman. Dan tiba-tiba kemudian Nabi mengangkat kepalanya, menegakkan kepalanya, sambil Nabi ketika itu tersenyum. Para sahabat memperhatikan itu. Dan Anas bin Malik mengatakan, faqulna, kami katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adhaka ya Rasulullah. Kami tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, ma adhaka ya Rasulullah. Kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Kenapa engkau tersenyum wahai Rasulullah? Padahal ketika saat kami lihat engkau sedang duduk tertunduk kepalamu sambil matamu terpejam. Lalu tiba-tiba engkau tegakkan kepalamu dan engkau tersenyum. Ada apa ya Rasulullah? Apa yang telah membuat engkau tertawa? Apa yang telah membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW ketika itu Nabi menjawab, unzilat alayya anifan surah. Baru saja diturunkan kepadaku satu surah, kata Nabi SAW. Baru saja turun wahyu Allah kepadaku, kata Nabi SAW. Satu surah diturunkan oleh Allah. Lalu Nabi ketika itu membacakan surah Al-Kautsar. Nabi awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ternyata pada saat itu ternyata Nabi baru saja menerima wahyu, dan itulah asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar ketika itu kepada baginda Rasulullah SAW, dan Nabi menerima surah itu dengan hati senang, hatinya bahagia, tersenyum Nabi karena turunnya surah Al-Kautsar itu. Walaupun di akhir hadis itu ada membuat sesuatu yang membuat Nabi bersedih. Nabi prihatin.
Di dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada Rasulullah SAW dan kita seluruh umatnya. Apa kata Allah? Inna a'tainaka al-kautsar. Allah tegaskan kepada Rasulullah SAW, kepada kita umatnya, sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad dan seluruh umatmu apa yang diberikan oleh Allah, al-kautsar. Al-kautsar para ulama memaknai ada dua. Yang pertama adalah nikmat yang banyak. Al-kautsar itu adalah maknanya nikmat yang banyak. Allah tegaskan kepada kita bahwa dengan menggunakan kalimat kata-kata a'ta. A'ta artinya dalam bahasa Arab memberi, tapi memberi sesuatu yang jelas ada di hadapan kita. Bisa dilihat dengan kasat mata, bisa dirasakan dengan rasa kita. Itulah yang disebut dengan memberi dengan kalimat a'ta. Allah katakan, kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak wahai Muhammad dan seluruh umatmu, dan itu kita rasakan bagaimana nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cobalah kita perhatikan. Sebelum kita perhatikan nikmat-nikmat yang ada di sekitar kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kata Allah, coba engkau perhatikan nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altum. Apapun yang kalian minta, kata Allah, aku sudah beri, kata Allah. Aku beri apapun yang kalian minta, bahkan yang tidak kita minta pun diberikan oleh Allah. Begitulah pemurahnya Allah, begitulah pengasihnya Allah. Itulah sebabnya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu, kata Allah, tidak akan pernah bisa kalian menghitungnya, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Itulah sebabnya Allah marah, Allah murka, Allah tidak suka kepada orang-orang yang ketika saat diberikan nikmat kepada mereka, tapi mereka salah gunakan nikmat itu. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Allah katakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, tidakkah engkau perhatikan, wahai Muhammad, kata Allah, betapa banyak orang-orang yang telah mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran. Mereka diberikan nikmat, tapi mereka lakukan atau gunakan nikmat itu dengan kemaksiatan, kekufuran. Mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Allah berikan kita mata. Berapa banyak mata ini kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Sudah berapa lama mata yang Allah berikan kepada kita untuk melihat ayat-ayat Allah. Baik itu ayat-ayat kauniyah Allah maupun ayat-ayat kauniyah Allah. Sudahkah, maksimalkah mata ini kita gunakan untuk mensyukuri nikmat kepada Allah? Atau justru mata yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, hal-hal yang bermaksiat. Allah berikan kita telinga, sudah berapa lama kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kalimat-kalimat Allah, mendengarkan taklim-taklim. Sudah berapa lama kita gunakan telinga ini kita dalam hal yang kebaikan? Atau jangan-jangan kita gunakan ke telinga kita ini mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita lebih banyak mendengarkan hal-hal yang membuat kita lalai dari Allah daripada yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah gunakan kita akal, Allah berikan kita akal, Allah berikan kita hati. Sudah berapa lama akal dan hati kita ini untuk kita memahami tentang ayat-ayat Allah. Jangan sampai ketika Allah mengatakan laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Neraka jahanam itu, kata Allah, kami akan penuhi dengan jin dan manusia. Neraka jahanam itu akan kami penuhi dengan jin dan manusia, kata Allah. Kenapa Allah katakan begitu? Karena mereka diberi hati, tapi mereka tidak pernah menggunakan hati dan akal mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah, untuk memahami ayat-ayat Allah. Kami berikan kepada mereka mata, kata Allah, tapi mereka gunakan mata itu untuk bermaksiat. Mereka tidak gunakan mata mereka untuk ketaatan kepada Allah. Lahum azanu la yasma'un biha. Mereka diberikan telinga, kata Allah, tapi telinga yang mereka
punya tidak mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Cobalah kita sadari, itu baru nikmat pada diri kita. Lalu bagaimana dengan nikmat yang ada di sekitar kita? Nikmat harta, nikmat jabatan, kekuasaan. Berapa banyak orang yang diberikan kekuasaan, tapi dia gunakan kekuasaan itu untuk menzalimi orang lain, berbuat maksiat, berbuat dosa, sewenang-wenang terhadap orang lain. Berapa banyak kita diberikan harta oleh Allah, tapi harta itu kita ganti dengan kekufuran. Kita gunakan fasilitas yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak murka kepada kita? Maka karena itu kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Inilah makna yang pertama dari Al-Kautsar. Lalu makna yang kedua dari Al-Kautsar itu para ulama mengatakan Al-Kautsar maknanya adalah sungai di surganya Allah. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal Kautsar?" Tahukah kalian apa Al-Kautsar itu? Kata Nabi kepada para sahabat. Mereka menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu, kata mereka. Nabi mengatakan, "Fa innahu nahrun wa adanihi Rabbi azza wa jalla." Sesungguhnya Al-Kautsar itu, kata Nabi, adalah satu sungai yang Allah ciptakan di surga, yang itu Allah janjikan kepadaku, kata Nabi, dan seluruh umatku. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Seluruh umatku akan masuk ke dalam telaga itu kelak di surganya Allah. Maka dua nikmat ini luar biasa Allah berikan kepada kita. Nikmat yang banyak. Lalu kemudian telaga Al-Kautsar di surganya Allah. Tapi ada yang membuat miris Rasulullah. Ketika di akhir hadis itu Nabi mengatakan, "Fayukhtalajul abdu minhum." Ternyata ada di antara umatnya Rasulullah itu yang tidak bisa masuk ke dalam sungai itu. Ada di antara umat Nabi itu yang tidak bisa masuk ke dalam telaga itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Maka dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah perintahkan kita bersyukurlah. Bagaimana caranya bersyukur? Fasalli li rabbika wanhar. Dua hal cara bersyukur yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Yang pertama, fasalli li rabbika. Salatlah, kata Allah. Salat adalah merupakan ungkapan rasa syukur kita yang paling tinggi kepada Allah. Kenapa Allah mengatakan salat? Kenapa bukan ibadah yang lain? Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumil qiyamati as-shalah. Karena pertama kali kita dihisab di yaumil akhir adalah salat kita. Sampaikan kepada anak-anak kita. Sampaikan kepada anak-anak remaja kita. Jangan pernah mereka meninggalkan salatnya. Amal kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau ia tinggalkan salat wajibnya, maka Allah tidak akan pernah melihat amal-amal itu. Karena dosa meninggalkan salat itu akan menghapuskan seluruh kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Itu bahaya meninggalkan salat. Allah katakan salatlah, kata Allah. Karena itu bentuk ungkapan syukur paling tinggi kepada Allah. Salatu miftahu ibadah. Salat ini kunci dari semua ibadah yang kita lakukan. Semakin baik kualitas salat kita, maka akan semakin baik kualitas ibadah kita yang lainnya. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Seharusnya salat yang kita lakukan itu, kata Allah, mampu untuk membentengi dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Salatlah. Lalu yang kedua, wanhar. Berkorbanlah. Salat adalah bentuk hubungan kita dengan Allah secara vertikal. Lalu berkorban itu adalah hubungan kita dengan sama manusia secara horizontal. Maka dua-duanya ini harus kita bangun dengan baik. Maka salah satu ungkapan rasa syukur kepada Allah atas harta yang Allah berikan kepada kita, maka sisihkanlah untuk berkorban. Korban artinya adalah kedekatan dengan Allah. Orang yang melakukan kurbannya akan semakin dekat dengan Allah. Berkorbanlah. Kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kurban-kurban kita insyaallah diterima oleh Allah. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu mengatakan, "Ma'amila adamiyun min yaumin nahar min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang paling Allah cintai pada saat hari pemotongan hewan kurban itu, kata Nabi, kecuali ketika saat engkau tumpahkan darah hewan kurbanmu. Itulah amal yang paling Allah cintai pada saat hari pemotongan hewan kurban. Man kana lahu sa'ah falam yudhi
Wala yaqrabanna musallana. Barang siapa punya kemampuan untuk berkurban kata Nabi, tapi dia tidak mau berkurban, maka jauh-jauhlah dari tempat salat kami kata Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah salat ini yang dirahmati Allah. Lalu terakhir dari ayat itu mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, dia yang terputus kata Allah. Maka di akhir hadis tadi Nabi mengatakan ada hamba-hamba Allah yang tidak bisa masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Maka ketika itu Nabi katakan kepada Allah, ya Rabb, innahu min ummati, wahai Allah, ya Rabb, dia umatku wahai Allah. Kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam telaga itu wahai Allah? Inilah yang membuat Nabi miris. Nabi ketika itu menangis di hadapan Allah. Kenapa wahai Allah, dia tidak bisa masuk ke dalam telaga itu? Dia umatku. Padahal engkau sudah janjikan telaga itu untukku dan seluruh umatku. Begitulah cintanya Nabi kepada kita. Begitulah cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Sampai di surga pun, di akhirat pun Nabi masih ingat kepada kita. Sudahkah kita mencintai Rasulullah sebagaimana Rasul mencintai kita? Atau na'udzubillah. Na'udzubillah. Tumma na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak menikmati telaga Al-Kautsar. Karena Allah mengatakan, ma ahdatsat ba'daka, ma tadri ma ahdatsat ba'dak. Wahai Muhammad kata Allah, dijawab oleh Allah ketika itu. Kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam telaga itu? Allah jawab ketika itu, ma tadri ma ahdatsat ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah ia lakukan setelah engkau tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang membenci ajaranmu wahai Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari ajaranmu, menjauhi ajaranmu, walaupun mereka itu mengaku sebagai umatmu, tapi mereka tidak mau mengikutimu. Muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Itu sebabnya Nabi sangat miris. Maka oleh karena itu, jamaah salat Id yang dirahmati Allah, marilah kembali bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah di hari-hari ini, hari-hari yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah tingkatkan ibadah kita kepada Allah dan lakukanlah kurban kita, karena itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Walaupun Allah mengatakan darah-darah kurbanmu, daging-daging kurbanmu tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah ketakwaanmu. Karena seluruh ibadah itu harus kita lakukan dengan keikhlasan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam umatnya Rasulullah SAW kelak di yaumil akhir yang betul-betul diakui oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menikmati kenikmatan surga dan masuk ke dalam telaganya Al-Kautsar itu insyaallah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa tempatkan kita di tempat yang mulia di sisi Allah, dan dijadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummiyin wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-Qur'an
وأجمع القرآن على قلوبنا حفظا وعلى ألسنتنا تلاوة وعلى سلوكنا خلقا وارزقنا منه العلم والعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والمسكين يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله.